Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Memiliki rumah yang indah, nyaman, tentram, aman dan damai adalah idaman setiap manusia. Dia hidup di dalamnya dengan penuh ketentraman, sentausa, jiwanya tenang, hidup bahagia bersama anak dan istrinya adalah impian setiap manusia. Rumah yang indah dengan dihiasi perhiasan-perhiasan yang menarik, kemudian dipagari dengan pagar-pagar yang kokoh yang bisa menghalau segala bentuk kejahatan untuk sampai masuk ke dalam rumah itu, merupakan cita-cita setiap manusia pastinya. Ada satu perumpamaan dari rumah yang kita tinggali itu, wahai kaum muslimin. Rumah yang bisa menjaga kita dari sengatan ular, rumah yang bisa menjaga kita dari panasnya terik matahari, rumah yang bisa melindungi kita dari dinginnya musim dingin, patutlah kita syukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang zahir seperti ini kerap kali memberi pelajaran yang baik kepada kita kalau kita mau berfikir. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mengingatkan kita di dalam Al-Quran mengenai tanda-tandanya agar kita berfikir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian berfikir? Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak fahami? Kalau kita cermat membaca Al-Quran, kalamullah, kita akan mendapati banyak permisalan-permisalan yang sangat inspiratif dan membuat kita menjadi optimis dalam menjalani hidup ini. Karena Al-Quran secara umum bisa dibagi menjadi tiga kalau kita lihat isinya. Yang pertama adalah al-amthal, yakni permisalan-permisalan. Yang kedua adalah al-ahkam. Yang ketiga adalah al-akhbar atau berita-berita. Jadi permisalan, hukum-hukum, dan berita-berita. Kita akan mempelajari salah satu kandungan Al-Quran, yakni al-amthal, permisalan. Banyak permisalan di dalam Al-Quran. Namun di awal pembicaraan ini mengenai rumah yang telah saya sampaikan tadi, sebenarnya ada permisalan yang ingin saya sampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, keadaan rumah seperti yang kita sebutkan tadi adalah idaman setiap orang. Rumah yang lain adalah rumah yang tidak bisa menghalau pemiliknya dari segala bentuk kejahatan, dari segala macam rasa takut. Tentunya rumah yang seperti ini, rumah yang tidak diinginkan. Rumah yang tidak bisa kita berteduh di dalamnya dari sengatan panasnya sinar matahari. Kalau turun hujan dia bocor. Kalau tengah malam datang tikus menari-nari di rumah itu, datang ular, ketakutan selalu yang ada di dalam hati kita. Maka sesungguhnya di dalam diri kita pun masing-masing kita mempunyai rumah yang kita sendiri yang berhak mendesain dan membentuk rumah seperti apa yang kita inginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita segala hal yang baik yang bisa menunjukkan kita untuk membuat rumah-rumah yang indah untuk diri kita itu. Hati, jadikanlah ia sebagai pondasi. Isilah dia dengan pondasi-pondasi yang kuat. Bangunlah di dalam hati itu akidah yang benar. Kemudian dirikanlah syariat Islam. Buktikan dengan amal perbuatan kita. Kemudian hiasilah rumah kita itu dengan
akhlaq al-karimah. Dengan akhlak yang baik. Kemudian tak cukup hanya di situ, berilah manfaat kepada orang lain. Sebagaimana kita senang kalau kita mempunyai pohon di halaman rumah kita yang berbuah dengan buah yang sangat manis, tetangga kita bisa mengambil buah itu. Alangkah bahagianya kita bisa berbagi. Tuntutlah ilmu. Kemudian ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, agar mereka juga bisa merasakan buah ilmu yang kita tanam itu. Semoga apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini menjadi satu ucapan yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dada kita, sehingga memunculkan amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.